Baik, perkenalkan nama saya Kevin Berkat Selamat Raum Banua dengan NIM 2204164014 dari jurusan Sistem Informasi. Pada saat ini saya akan membuat sebuah presentasi untuk kuas saya, yaitu untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang diampu oleh Ibu Ria Ukur Ginting. Adapun metode yang saya ambil untuk bahan uas saya ini yaitu metode SAW atau Simple Additive Weighting. Metode SAW adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik dari sejumlah kriteria yang berbeda. Metode ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria di berbagai bidang seperti manajemen, ekonomi, teknik, dan lainnya. Di sini saya telah membuat contoh kasus menggunakan metode SAW, yaitu menentukan alternatif terbaik dari mahasiswa calon penerima beasiswa di Universitas La Masia. Adapun formula yang saya gunakan di sini yaitu dalam menggunakan metode SAW ini yaitu seperti yang kita lihat. Untuk keterangannya yaitu RIJ merupakan rating kerja ternormalisasi. Max XIJ yaitu nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. Minimum XIJ adalah nilai minimum dari setiap baris dan kolom. Dan XIJ adalah baris dan kolom dari setiap matriks. Dan untuk mencari nilai referensinya yaitu seperti yang kita lihat di dalam PPT saya ini, yaitu FI itu nilai akhir dari alternatif. WJ yaitu bobot yang telah ditentukan. RIJ merupakan normalisasi matriks. Nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Dan untuk menentukan kriteria dan alternatif dari contoh kasus yang saya buat yaitu C1 yaitu IPK, C2 pendapatan orang tua, C3 jumlah saudara. Adapun kandidatnya yaitu ada 10 orang seperti yang dapat kita lihat di PPT saya ini. Dan untuk nilai bobot untuk setiap kriteria saya berikan C1 yaitu 50%, C2 30%, C3 yaitu 20%. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu menentukan kriteria dan alternatif yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan bobot untuk setiap alternatif. Yang ketiga, melakukan normalisasi matriks. Yang keempat, menghitung hasil akhir. Nah, mari kita kerjakan langsung pada metode SAW-nya. Nah, di sini saya telah menyusun sebagian data-data yang akan kita kerjakan untuk menentukan calon mahasiswa penerima beasiswa di Universitas La Masia. Di sini tadi seperti yang telah saya tentukan, bobotnya yaitu IPK itu 50%. Dan pendapatan orang tua 30% dan jumlah saudara yaitu 20%. Sebelum itu, kita harus menentukan di mana atribut keuntungan atau benefit dan biaya atau cost. Karena IPK termasuk ke dalam atribut benefit atau keuntungan, kita harus mencari nilai maks daripada IPK tersebut. Caranya seperti ini. Lalu kita memblok semua data IPK-nya. Nah, hasil daripada maks IPK dari setiap mahasiswa ini yaitu 3,93. Dan untuk pendapatan orang tua itu termasuk ke dalam atribut biaya atau cost. Jadi kita harus mencari nilai minimum dari pendapatan orang tua. Caranya sebagai berikut. Kemudian kita mencari nilai maks untuk jumlah saudara. Caranya lalu kita beri tanda supaya lebih jelas di bawah ini.
Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan normalisasi dari data-data yang telah kita buat. Yang pertama yaitu mencari normalisasi dari IPK. Adapun untuk mencari nilai normalisasi IPK yaitu sebagai berikut. Lalu kita bagikan dengan di bawah ini. Kemudian saya akan membuat bloknya supaya hasilnya didapatkan. Lalu kita tahan dan lalu untuk normalisasi pendapatan orang tua sebagai berikut, sama dengan nilai minnya dibagi dengan pendapatan orang tua. Untuk normalisasi jumlah saudara, kita dapat melakukannya dengan cara lalu dibagikan kepada nilai max, kita blok, kemudian setelah kita mendapatkan semua nilai normalisasi seperti yang di PPT tadi, setelah melakukan normalisasi setiap matriks, maka kita harus menghitung hasil akhir daripada setiap normalisasi tersebut. Nah, untuk mendapatkan nilai hasil akhirnya yaitu kita menggunakan rumus I sama dengan sigma dikali J sama dengan 1 sampai M. WJ ini dikali IJ yaitu WJ masukkan bobot. Adapun caranya yaitu akan saya lakukan dengan sebagai contohnya berikut. Kita membuka kurung, lalu kita memasukkan nilai bobotnya, kita kalikan dengan hasil normalisasi daripada ketiga C1, C2, dan C3. Kemudian kita tambah, kita ulangi lagi, kita ambil bobot pendapatan orang tua, kita kali, kita tambah, kemudian kita masukkan bobot jumlah saudara dikali jumlah saudara tutup kurung. Lalu kita blok. Kita oke kan. Lalu teman-teman, hasil akhirnya telah kita dapatkan, yaitu, dan untuk mempermudah kita dalam menentukan siapa alternatif terbaik dalam penerimaan beasiswa ini, kita dapat menggunakan metode mengurutkan seperti berikut ini. Kita ke data, lalu urutkan ke kolom I, terbesar ke terkecil. Nah, seperti inilah hasilnya, itu kita mendapatkan Jordi Alba sebagai calon kuat penerima beasiswa di Universitas La Masia. Supaya lebih memudahkannya, saya akan membuat tabelnya di bawah ini.
Nah, setelah kita melakukan semua langkah-langkah dalam metode SAW, kita dapat menemukan bahwa alternatif terbaik merupakan Jordi Alba, kedua Lionel Messi, ketiga Luis Suarez, dan selanjutnya yang dapat teman-teman lihat di bawah ini. Jordi Alba memiliki nilai prevalensi 0,87, Lionel Messi 0,80, Luis Suarez 0,73. Jadi Jordi Alba merupakan calon kuat penerima beasiswa di Universitas La Masia. Sekian dari video tentang metode SAW yang telah saya buat. Jika banyak kesalahan dalam tutur kata saya maupun dalam pembuatan video ini, saya minta maaf. Terima kasih.